Oke, welcome back to podcast Orati bersama saya host Isnaya Calingga, dan saat ini kita kedatangan dua orang narasumber spesial kita dari Forum Anak Kabupaten Karo. Nah, di sini saya perkenalin dulu nih teman-teman, siapa sih yang menjadi narasumber kita pada sesi ini. Yang pertama ada Ketua Forum Anak kita, yaitu Glenn Rafael Ginting. Silahkan disapa dulu Glenn ke kamera. Kemudian yang kedua ada Oprianti Simarmata sebagai Sekretaris Forum Anak. Oke, say hi to kamera bareng-bareng. Oke, santai aja ya. Nah, jadi tadi kita melanjutkan dari forum kita yang sebelumnya, melanjutkan dari sesi sebelumnya. Di sini kita sudah undang dari Forum Anak Kabupaten Karo, di mana ada ketua dan sekretaris tadi yang sudah saya perkenalkan. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu nih, apa sih Forum Anak dan apa sih perannya bagi masyarakat atau bagi anak atau bagi orang tua? Silahkan dijawab mungkin oleh saudara Glenn dulu sebagai ketua. Jadi Forum Anak itu sendiri merupakan organisasi anak yang berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas untuk menjembatani komunikasi antara anak dan juga pemerintah seperti itu. Nah, Forum Anak ini mempunyai dua peran utama, yaitu pelopor dan pelapor yang mungkin dijelaskan oleh Kak Opri. Oke, di sini saya ingin menjelaskan itu sebagai yang pertama adalah pelopor. Pelopor itu adalah sebagai tempat anak-anak untuk pelapor itu menjadi contoh untuk anak-anak, dan pelopor itu menjadi tempat wadah untuk anak-anak memberikan isu-isu mengenai anak di lingkungan mereka. Jadi Forum Anak tersebut adalah suatu organisasi yang dibuat untuk menjembatani antara anak dengan pemerintah, berupa aspirasi dan pelopor serta pelapor tadi ya. Baik, sebelumnya kakak mau tahu dulu nih, sebenarnya yang dikategorikan anak itu dari usia berapa sampai usia berapa yang bisa dipelopori atau dijembatani oleh Forum Anak? Jadi kalau yang kami selama ini sudah kami ketahui juga, itu usia anak itu berada di bawah usia 18 tahun. Jadi ada sebenarnya dua pengertian anak, itu bisa itu dari kandungan sampai 18 tahun, tapi ada juga yang mengatakan dari lahir sampai usia 18 tahun, seperti itu. Itu adalah kategori anak. Berarti anak-anak yang ditampung aspirasinya bisa dikatakan seperti itu ya? Oleh Forum Anak adalah anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun seperti itu. Nah, bagaimana sih cara Forum Anak tersebut mendengarkan aspirasi dari anak-anak di Kabupaten Karo ini sendiri? Melalui apa? Silahkan dijelaskan. Baik, jadi Forum Anak sendiri kan kita itu ada Forum Anak Nasional, kemudian ada juga ada Forum Anak Daerah Provinsi, kemudian Kabupaten dan juga ada Kecamatan seperti itu, Kak. Jadi kalau Forum Anak sendiri itu setiap tahunnya membuat suara anak Indonesia yang akan disampaikan nantinya. Jadi setiap tahunnya kami diarahkan untuk membuat suara anak dari setiap daerah masing-masing. Jadi tahun ini kami bekerja sama dengan Forum Anak Kecamatan untuk mereka membuat suara anak dari kecamatannya masing-masing seperti itu. Jadi mereka mengumpulkan suara anak, jadi kami dikumpulkan kepada kami dan kami juga merangkumnya dan kemudian kami sampaikan kepada provinsi seperti itu. Dan biasanya suara anak ini akan dibacakan pada Hari Anak Nasional setiap tahunnya seperti itu. Seperti itu ya, mengumpulkan aspirasi ataupun suara-suara dari anak. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana sih media atau cara atau sistem pengumpulan aspirasi daripada anak-anak tersebut? Apakah langsung menuju kepada Forum Anak kecamatannya atau melalui sosial media mungkin atau melalui website? Betul. Silahkan dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak. Jadi sebenarnya banyak cara yang kami lakukan untuk mengumpulkan suara anak. Yang pertama terlebih dahulu yang kami lakukan itu menghimbau Forum Anak Kecamatan untuk mengumpulkan suara anak di kecamatannya. Jadi itu cara kecamatan itu kami serahkan kepada mereka. Jadi mereka yang kalau mau tinjau langsung ke lokasi desa juga ada juga yang melalui media sosial seperti itu. Tetapi di luar itu kami Forum Anak Kabupaten juga membuat link di mana mereka dan anak-anak bisa mengumpulkan suaranya di situ seperti itu. Oh baiklah, salah satunya melalui sosial media dan melalui website
dengan memberikan link kepada anak-anak tersebut. Mungkin untuk publikasinya dia melalui apa ini? Maksudnya fokusnya kepada bagaimana cara mempublikasikan link tersebut. Apakah ada grup di dalam suatu desa atau kecamatan atau seperti apa? Kalau untuk penyebaran informasinya kami menggunakan media Instagram. Jadi kami menggunakan media Instagram, kami juga berkolaborasi dengan OSIS-OSIS di setiap sekolah. Jadi kami tag akun sekolahnya seperti itu di repost. Jadi mungkin penyebarannya sudah cukup luas, namun mungkin belum tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karo seperti itu, Kak. Ya, luar biasa sekali ya. Nanti di akhir acara disertakanlah nama Instagram forum anaknya ya. Mana tahu teman-teman ada yang berminat gitu dan belum follow. Ya, betul. Teman-teman harus tahu setelah menonton podcast ini. Nah, jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kita pada podcast hari ini berfokus pada inovasi dari DP3AP2KB, yaitu inovasi permakani are. Jadi yang mau saya tanyakan adalah, bagaimana sih pendapat dari Forum Anak dengan banyaknya angka pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Karo sendiri? Oke, jadi mungkin nanti akan ditambah oleh Kak Opri lagi ya, Kak. Silakan. Jadi kami juga melihat bahwa angka pernikahan anak di Tanah Karo itu bisa dibilang cukup tinggi. Jadi kami melihat juga di sekitar kami terdapat beberapa kasus seperti itu. Nah, menurut kami hal ini terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena kurang bijaknya dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua ada pengaruh dari lingkungan anak tersebut. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, yaitu kurangnya peran orang tua. Jadi menurut kami ini merupakan hal krusial pada saat ini sebagai remaja, karena kami melihat bahwa teman-teman kami yang menjadi korban dalam pernikahan usia anak ini, tidak ada yang kami lihat yang bahagia hidupnya seperti itu. Pada mereka semuanya yang kami lihat banyak sekali yang kesusahan, bahkan untuk mencari makan saja susah, apalagi untuk mencari kebahagiaan seperti itu, Kak. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah yang mungkin menonton ya, jadi kami berharap tidak adalah yang seperti itu lagi ke depan ini, karena tidak ada untungnya bagi kita, seperti adanya ruginya aja seperti itu, Kak. Ya, sangat miris sekali ya melihat teman-teman kita yang seharusnya masih berada pada usia pendidikan malah harus mengayomi suatu keluarga. Itu merupakan tanggung jawab yang sangat besar ya teman-teman. Butuh mental dan kekuatan fisik yang luar biasa seperti itu. Iya, kesiapan banget ya, perlu banyak prepare ya. Nah, jadi apa sih yang udah Forum Anak lakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak-anak tersebut? Boleh berupa program yang sudah dilakukan atau yang akan dicanangkan juga boleh. Silahkan dijawab. Jadi untuk isu ini sebenarnya kami sudah berkolaborasi dengan Forum Genre, sudah melakukan inovasi dari DP3AP2KB, yaitu permakani are. Nah, jadi melalui permakani are ini, yang sudah kami laksanakan itu adalah kami sudah membuat video kreatif berupa edukasi untuk teman-teman di luar sana. Nah, jadi kami harap melalui video yang sudah kami tampilkan, melalui video yang sudah kami buat, teman-teman dapat belajar bagaimana sih nanti yang akan dialami mereka setelah mengalami pernikahan anak seperti itu, dan apa saja kira-kira motif-motif mengapa terjadi pernikahan anak seperti itu. Ya, baik. Mungkin dari tadi ya kita belum ada membahas secara fokus mengenai permakani are tersebut. Jadi saya mau bertanya, sebenarnya permakani are itu apa dan apa saja yang dilakukan di dalam permakani are? Boleh silahkan dijelaskan. Oke, baik. Jadi permakani are ini merupakan singkatan ya, Kak. Jadi permakani are ini singkatan dari pencegahan pernikahan usia anak dan remaja. Are anak dan remaja seperti itu. Nah, jadi ini inovasi, dan di dalamnya itu terdapat beberapa program. Yang sudah kami laksanakan adalah membuat video kreatif yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi untuk kedepannya kami juga berencana untuk melakukan program-program lainnya, seperti melakukan melakukan sosialisasi ke desa-desa, melakukan sosialisasi ke sekolah, dan masih banyak lagi seperti itu, Kak. Berarti yang sudah dilaksanakan adalah berupa pembuatan video kreatif berisi edukasi. Berisi edukasi. Ya, luar biasa sekali ya adik-adik kita ini di usia yang sangat muda sudah berani terjun langsung terjun bersama dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu teman-teman di luar sana ya. Betul. Mengedukasi teman-teman untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Luar biasa sekali. Nah, apa sih yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Indonesia dalam Forum Anak Indonesia, khususnya Forum Anak Karo, dalam menyikapi isu-isu anak yang terjadi saat ini? Menyikapinya seperti apa?
Sebenarnya kami ini Forum Anak sudah menjabat selama 2 tahun, Kak. Ya. Dan kami 2 tahun dan masa jabatannya memang 2 tahun. Ya. Dan akan dan Digantikan. kebetulan Jumat ini akan digantikan. Berarti ini podcast terakhir ya? Podcast terakhir. Mungkin ini adalah job terakhir lah bisa dibilang. Jadi silahkan berikan ilmu yang sangat bermanfaat seperti itu. Jadi banyak sudah sebenarnya program yang sudah kami laksanakan mulai dari tahun 2022 sampai saat ini. Beberapa program mungkin nggak bisa saya sebutkan semua, Kak. Jadi yang pertama mungkin untuk menjawab isu juga ya, Kak. Jadi salah satu yang kami perhatikan itu adalah tentang kebersihan lingkungan. Jadi kami melihat bahwa di daerah Karo masih terdapat berbagai daerah yang mungkin daerahnya masih kurang bersih seperti itu ya, Kak. Jadi kemarin kami bersama dengan Forum Anak, jadi kami itu kemarin melakukan kebersihan di beberapa desa. Salah satu 2 desa kami kunjungi kemarin, ada desa Sebraya dan juga ada desa Simpang Ujung Aji kemarin. Jadi kami melakukan kebersihan bersama dengan masyarakat sekitar. Jadi di situ kami melakukan kebersihan bersama seperti itu. Program ini kami namakan Kansa, artinya Karo Anti Sampah seperti itu, Kak. Kansa ya, Karo Kansa. Anti Sampah. Silakan dilanjutkan. Oke, lanjut ke program kedua ya, Kak. Yang sudah kami laksanakan juga adalah namanya adalah FAGE, Fast Goes Healthy. Fast Goes Healthy. Ya, betul. Jadi FAGE ini bergerak kami fokuskan untuk mencegah stunting. Jadi kemarin kami sudah berbagi jus di salah satu desa, yaitu di Desa Bunuraya kemarin. Tujuan kami berbagi jus adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sebenarnya pentingnya dari hal-hal yang kecil bisa berdampak besar bagi anak seperti itu, Kak. Karena seperti yang kita tahu, stunting merupakan salah satu isu juga yang terbesar saat ini di Indonesia. Jadi kami dengan berbagi jus, kami berharap agar orang tua di sekitar sana dan juga anak-anak di sekitar sana peduli akan pentingnya masalah pemenuhan gizi seperti itu. Ya. Jadi sangat banyak sekali ya program-program masih yang banyak lagi sih, Kak. Ya, tidak bisa disebutkan satu-satu karena saat ini. Ya, nanti tidak selesai video kita, guys. Tapi saya yakin sangat banyak sekali peran-peran yang sudah dilakukan oleh Forum Anak untuk menyikapi isu-isu anak yang ada saat ini. Namun pada hari ini mungkin karena kita memiliki inovasi fokus kepada permakani are, jadi kita bahas yang pencegahan pernikahan dini dulu, pernikahan di usia anak seperti itu. Kalau masalah program-program nanti bisa tanyakan secara pribadi ke ini, ada ini. DM IG kita ya juga boleh di DM nanti IG Forum Anak Kabupaten Karo gitu ya. Nah, tantangannya gini, tantangan terbesar apa sih bagi teman-teman, bagi adik-adik menjadi pengurus dari Forum Anak tersebut? Mungkin boleh Kak Opri dulu yang jawab. Boleh, silakan. Terima kasih. Sebelumnya kalau menurut saya pribadi itu mungkin di waktu. Karena mungkin karena kami di Forum Anak itu sebagian itu adalah memang pelajar, dan ketika ada kegiatan itu mungkin harus terhambat dengan waktu pembelajaran di sekolah. Mungkin kalau di kami yang sudah saat ini sepertinya harus banyak-banyak menyikapi, seperti kalau ketinggalan mata pelajaran kami harus lebih rajin lagi, mungkin harus ngejar gurunya untuk nanya tugas tambahannya itu seperti apa. Itu aja sih menurut saya tantangannya. Untuk saya pribadi itu saya masih merasa kurang dalam Forum Anak. Menurut saya pribadi ya. Saya masih kurang dalam Forum Anak, saya masih kurang memberikan ide-ide yang sepantasnya untuk Forum Anak. Karena masa jabatan saya sudah habis, jadi saya akan mungkin memberikan untuk jabatan yang akan dilabel oleh adik-adik nanti. Jadi saya akan mendorong mereka untuk melakukan ide-ide yang sebenarnya masih tertunda. Masih tertunda di masa kerja kamu ya. Ya, tentunya setiap kalau kita berada di organisasi pasti ada tantangan-tantangan yang harus menyimbangkan waktu antara organisasi dengan pendidikan kita sendiri. Tapi saya sangat bangga ya, kakak bangga sama adik-adik sekalian berani ikut di Forum Anak, membantu anak-anak Indonesia khususnya Kabupaten Karo untuk lebih memperhatikan isu-isu anak yang terjadi dan supaya anak-anak utamanya itu tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi apa sih hal-hal yang berkesan bagi adik-adik berdua selama menjadi pengurus di Forum Anak? Boleh dijawab satu-satu ya. Ya. Kalau untuk saya pribadi, saya sejujurnya introvert.
Ya, saya introvert dan saya tidak mau menjadi, karena sikap saya introvert, saya tidak mau terganggu dengan di forum anak ini. Saya mencoba untuk membuka diri saya di forum anak dan ternyata mereka menerima saya. Tentunya saya mendapat teman baru, meskipun saya yang paling tertua di forum anak, namun mereka menyikapi saya sama seperti mereka, tidak memandang saya itu lebih tua seperti itu. Jadi saya juga sama mereka, sama forum anak, tentunya sama ketua, sering sekali untuk saling berbeda pendapat, tapi seru. Gitu. Yeah. Kesannya seru, dan untuk saya pribadi, saya introvert dan saya bisa terbuka. Mungkin untuk teman-teman nanti yang calon pengurus baru, meskipun kalian introvert itu tidak dipandang, karena kami akan juga sama-sama membuka diri kalian itu seperti apa. Mungkin ada ide-ide terpendam atau prestasi-prestasi terpendam di dalam diri kalian, tidak dapat kalian ungkapkan di dunia sekolah mungkin, tapi di forum anak kita sama-sama untuk membuka itu semuanya. Itu sih menurut saya terkesannya. Berarti membuka diri semakin terbuka lah setelah di forum anak ya Kak Pri. Oke, jadi kalau aku pribadi Kak, forum anak ini, dari forum anak aku belajar banyak hal sekali, dan kemarin juga aku berkesempatan untuk mengikuti Hari Anak Sedunia kemarin di Manado, dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa sekali bagiku, karena kemarin itu mendadak H-2 dikabari karena ketua sebelumnya nggak bisa gitu kan. Halo, bisa kamu berangkat lusa ke Manado gitu kan? Shock sih sebenarnya. Cuman di sana punya banyak teman baru, punya pengalaman baru seperti itu. Dan juga selama kami menjadi forum anak, juga kami sudah melewati banyak sekali hal, banyak tantangan kami hadapi bersama, banyak masalah kami hadapi bersama. Dan menurut saya itu adalah pengalaman yang terindah, yang sangat berkesan bagi kami untuk belajar dan terus belajar seperti itu Kak. Ya, jadi teman-teman, Forum Anak ini adalah organisasi yang berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan perpanjangan tangan dari DP 3AP 2KB juga, betul. Bersama BKKBN, seperti itu ya. Kalau kita bukan BKKBN. Bukan, BKKBN hanya untuk forum genre. Ya, betul. Luar biasa sekali. Berarti Forum Anak ini adalah organisasi yang ada di Kabupaten Karo untuk membantu anak-anak sekalian memberikan aspirasi yang luar biasa. Betul. Kemudian setelah ada aspirasi daripada anak-anak itu sendiri, bagaimana tindak lanjut daripada Forum Anak itu sendiri mengenai aspirasi yang sudah masuk atau aspirasi yang sudah diterima atau dirangkum oleh Forum Anak sendiri? Okay. Apa feedback yang diterima oleh anak-anak tersebut seperti itu? Jadi kan Forum Anak ini sering sekali dilibatkan dalam rencana pembangunan daerah Kak. Seperti misalnya pada saat Musrenbang ataupun pada saat RPJP kemarin. Jadi setiap kami mengumpulkan aspirasi anak kan itu ada berkasnya gitu ya Kak. Jadi ada beberapa poin-poin yang perlu kami sampaikan. Nah pada saat Musrenbang ataupun pada saat RPJP, disitulah kami mengutarakan pendapat kami seperti itu. Kalaupun misalnya tidak ada momen yang pas dengan Musrenbang ataupun rencana pembangunan daerah, kami melaporkan kepada dinas seperti itu Kak. Kemudian dinas yang meneruskan kepada ya betul. Ya benar lah, berarti perpanjangan tangan dari pemerintah dengan anak-anak berupa jembatan lah ya, namanya betul. Jembatan. Karena kalau langsung dari anak ke pemerintah kan mungkin agak sulit ya. Betul. Ya luar biasa sekali ya adik-adik kita ini di usia yang sangat muda sudah berani menjadi perpanjangan tangan daripada teman-teman anak-anak semua. Jadi mungkin ada yel-yel dari Forum Anak sendiri yang mau disampaikan kepada teman-teman? Kalau kami enggak panjang sih Kak, cuman gini aja. Silakan. Forum Anak Simalem menjadi pelopor dan pelapor. Forum Anak Simalem, berarti khusus untuk Pemkab Karo, untuk Kabupaten Karo. Itu nama lainnya gitu Kak, Forum Anak Kabupaten. Coba diulangi biar kita buat sama-sama, ini ke kamera. Gini Kak, menjadi pelopor dan pelapor, seperti itu. Pelopor dan pelapor. Ya. Okay. Forum Anak Simalem menjadi pelopor dan pelapor. Terima kasih ya adik-adik, adik Glenn dan adik Opri. Semoga ilmu yang disampaikan di podcast hari ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisa mengambil dampak positif dari apa yang sudah dibahas, menjadi ilmu, mengedukasi, tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Glenn Rafael Ginting. Saya Isna Calingga sebagai host, kami pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan kata yang ada, kiranya
podcast ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Dadah.